Halo, selamat malam sobat mistis penelusuran amatir. Kembali lagi bersama saya Ayu. Di sini saya akan membawakan cerita tentang taman wisata yang sudah terbengkalai puluhan tahun ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, pertama-tama aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, apa kabar buat kalian yang ada di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke teman-teman, di sini aku mau ngebawain cerita tentang festival, kayak sebuah taman festival yang sudah terbengkalai lama sekali gitu ya teman-teman. Dahulu kala ada sebuah tempat wisata yang megah dan mewah di Bali, tepatnya di Padang Galak, Kota Denpasar, bernama Taman Festival Bali. Namun kini lokasi ini menjadi lokasi wisata mistis, horor, dan angker. Pasalnya, sejak tahun 1999 bangunan ini terbengkalai dan tidak dihuni dengan manusia. Jadi bangunan ini tuh terbengkalai sejak tahun 1999 ya. Jadi udah lama banget, puluhan tahun bahkan ya. Karena sekarang ini udah 2022 dan sudah terbengkalai di tahun 1999. Tahun 1997, Taman Festival Bali sedang berada di puncak kejayaan. Jadi pada tahun 1997 ini Taman Festival Bali ini berada di puncak-puncaknya. Lagi berada di ambang kayak naik-naiknya gitu ya teman-teman. Namanya tersohor di seluruh antero Bali, Dewata, dengan berbagai atraksi menarik dan pertunjukan megah nan indah. Jadi di sini tuh terkenal tempatnya itu menarik, wisatanya menarik, dan pertunjukannya tuh megah sama indah gitu ya, karena berada di tepi laut gitu ya, dekat pantai. Ada kolam renang dan berbagai wisata wahana menarik lainnya. Jadi banyak taman, kolam renang, dan wisata wahana lainnya. Bahkan di sini di Taman Festival Bali ini tuh akan membangun roller coaster yang terbalik pertama di dunia gitu. Jadi sayang banget ya teman-teman. Namun krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 sangat berdampak pada keberlangsungan taman festival ini. Jadi ada krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 yang mengakibatkan dampak negatif untuk kelangsungan festival ini, karena kayak krisis moneter ya teman-teman ya, akhirnya berimbas dan tak bisa dihindari. Jadi berdampak sekali pada festival ini. Taman Festival Bali menjadi saksi bisu sejarah terpuruknya ekonomi Indonesia kala itu. Jadi Taman Festival Bali ini tuh menjadi saksi bisu pertama kali karena Indonesia mengalami krisis ekonomi, karena down banget ya teman-teman ya. Perlahan-lahan riuh keramaian di tempat ini menjadi kekosongan yang kian lama kian sunyi. Bangunan mulai terbengkalai, pintu dan kaca hilang, kemudian suasana menjadi mencekam. Puing-puing sisa bangunan masih terlihat hingga saat ini. Jadi itu perlahan-lahan itu bangunannya mulai kosong, kaca-kaca yang ada di bangunan tersebut, yang ada di taman festival tersebut tuh mulai kayak hilang gitu ya teman-teman, karena terbengkalai, karena sepi, dan karena krisis moneter ini ya teman-teman ya. Ruang-ruangan kosong sudah ditumbuhi tanaman rambat dan padang ilalang.
Jadi tempat ini tuh sudah terbengkalai, sudah lama sekali, dan sampai ruang-ruangan yang ada di taman festival tersebut itu ditumbuhi kayak tanaman liar, terus ilalang kayak yang tinggi-tinggi itu, sama hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut itu dibiarkan sampai sekarang gitu ya. Jadi sampai sekarang itu hewannya tuh masih ada di situ, ada ular, terus buayanya tuh sampai sekarang teman-teman. Akarnya memeluk setiap tembok di sana yang telah dilukis mural oleh orang tidak dikenal. Jadi tempat ini karena sudah lama terbengkalai, jadi tuh banyak lukisan-lukisan kayak pilok, cat tangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Karena tempatnya terbengkalai dan kosong, jadi tempatnya digambar-gambari gitu, digambari apalah, entah nanti ada dia cuplikannya. Jadi di situ itu digambari menjadi tempatnya tuh jadi makin horor dan nggak kerawat gitu ya teman-teman. Dalam ingatan masa kecil kami ini ada salah satu pernyataan orang ya, karena pada festival itu berlangsung tuh orang ini tuh kayak mengenang masa kecilnya gitu. Dalam ingatan masa kecil kami, wahana di sini menjadi mimpi dari wisata Bali yang luar biasa. Namun kini dampaknya lebih kepada mimpi buruk karena suasananya sudah berbeda. Jadi kayak sayang banget gitu ya teman-teman. Perasaan ceria hilang ditelan gelombang ketakutan dari suasana yang kian gelap di sana. Sinar matahari ditutupi rindangnya pepohonan besar dengan akar keluar dari tanah. Bayangin deh, ada akar yang keluar dari tanah, terus kayak apa ya, kayak udah ada di sekitar situ gitu, banyak banget. Bahkan kami kerap mendapat pandangan intens dari penghuni bangunan. Lalu samar-samar terdengar suara tawa kecil, mungkin dari meme di setempat sana. Jadi konon ya teman-teman, ceritanya tuh di sana itu kayak ada ada anak kecil yang kayak memanggil-manggil, ngajak mainan di wahana situ ya katanya, dan tempatnya menjadi horor. Walau demikian, ia melihat ada sebuah tempat persembahyangan di dalam area Taman Festival Bali ini. Teman saya berjumpa sesosok pria tua berjanggut putih dan berpakaian serba putih di sana. Pria ini hanya melihat kami, tidak berniat jahat. Berjalan demi perlahan dilaluinya, ia tetap berdoa dalam hati agar tidak diganggu. Sebelumnya ia telah mengatur canang berisi harapan, meminta izin kepada penunggu setempat agar tetap selamat dalam mengeksplorasi. Jadi teman-teman, di sana ini kan tempatnya sudah terbengkalai, sudah tidak dihuni dan menjadi angker horor. Tempatnya itu sangat tidak terawat. Maka dari itu banyak banget wisatawan atau wisatawan yang lainnya pengen lihat, ada yang pengen lihat tempatnya, ada yang berpenelusuran ke sana. Jadi kalau mau penelusuran ke sana tuh harus hati-hati, harus meminta izin kepada penunggu yang di sana dikenalkan atau tidak, setidaknya tuh kayak kula nuwun gitu ya. Assalamualaikum gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Mungkin saja di Taman Festival Bali ini tidak sesuai dan selaras antara keinginan manusia dengan penunggu tempat tersebut. Namun walau terkenal angker dan mistis, banyak kaula muda yang kerap datang ke lokasi ini, itu kan. Jadi banyak banget pemuda-pemudi dan teman-teman lainnya tuh yang penasaran dengan tempat ini, karena aku juga penasaran sebetulnya ya, tapi mau ke sana ya apalah daya ya, karena nggak bisa gitu ya teman-teman. Terus teman-teman, sejarah Padang Galak, dan memang sejarah Padang Galak kan memang wilayah yang angker dan nuansa mistisnya tuh kuat. Dari zaman kerajaan dahulu pada Galak sangat terkenal tegasnya. Jadi
tempat galak, Padang Galak di kota Denpasar, Bali ini tuh yang berdirinya tempat wisata tempat festival Bali ini tuh memang dari zaman kerajaan dahulu tuh udah terkenal angker dan kayak galak gitu, kayak tegas gitu ya teman-teman ya. Membuat bangunan tersebut ditinggalkan sedemikian lama dan akan menambah kesan atau menjadi tempat tinggal makhluk halus tak kasat mata dan tidak mendapatkan di daerah lain. Makhluk-makhluk ini berkumpul di sana, jadi banyak banget makhluk yang tak kasat mata itu berada di tempat itu ya teman-teman ya. Jadi tuh kita tuh kalau mau ke sana tuh pertama harus izin dulu sama warga setempat atau ketua RT setempat di daerah situ. Jangan langsung nyelonong ke sana ya teman-teman, harus izin dulu kepada yang punya tempat tersebut ya, enggak yang punya sih, kayak orang daerah rumah tersebut gitu loh ya teman-teman, karena di sana itu kayak harus jaga etika, jaga sikap, nggak boleh berkata kasar atau berkata kotor gitu ya teman-teman. Harus bisa ngebedain mana tempat yang bisa buat bercandaan dan mana tempat yang bisa buat mengeksplor, kayak explore gitu ya teman-teman ya. Karena adanya kebakaran pada tahun berapa ya, saya lupa ya, pada tahun berapa gitu terjadi kebakaran di Taman Festival Bali ini. Jadi bangunannya tuh tersisa kayak kerangka bangunan saja. Yang tersisa itu hanya kerangka bangunan saja yang menambah kesan mistis pada bangunan ini. Oke teman-teman, makasih yang udah ngikutin video aku terus. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video penelusuran amatir di episode next ya. Tunggu kita di next video. Bye bye. Salam horor.